terkait status hak atas tanah begitu ya. Saya itu sering ditanya klien baik yang datang ke kantor begitu atau yang konsultasi via online begitu ya, ke WA, via grup atau via media sosial saya. Mereka pasti bertanya begini, Pak, saya itu kan beli sebuah rumah gitu ya, perumahan gitu. Wah, ini rumahnya keren ya. Nah, RSSSS, rumah sangat sederhana, selonjor saja sangat sulit, sumpek sekali gitu ya Pak. Wah, ini yang sekarang wacananya kan akan yang mendapatkan subsidi hanya yang luas kurang lebih atau tipe 18 meter persegi. Waduh, sian ya, semoga itu hanya wacana saja. Nah, jadi begitu, klien itu bertanya, Pak, kenapa kalau saya membeli rumah gitu ya dari perumahan dan developer, ini perumahan ya, kenapa sertifikatnya itu mesti mendapatkan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB? Kenapa bukan sertifikat hak milik atau SHM? Oke, pasti sering ya pada pertanyaan ini. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa perumahan itu kan biasanya berbentuk PT atau badan hukum. Hampir semua gitu ya. Perumahan itu pasti berbentuk dikembangkan oleh developer, oleh PT perseroan terbatas yang berbentuk badan hukum. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa badan hukum itu hanya boleh memiliki sertifikat atau hak atas tanah dengan status HGB atau hak guna bangunan. Kan kita ketahui bahwa yang lazim di dalam masyarakat kita gitu ya, hak atas tanah itu kan banyak sekali. Tapi yang lazim di masyarakat kan adanya hak guna bangunan dan hak milik. Hak milik itu kan hak yang paling terkuat yang hanya dimiliki oleh WNI atau warga negara Indonesia dan badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Seperti misalnya Muhammadiyah dan sebagainya, atau yayasan-yayasan yang ditetapkan oleh pemerintah atau badan hukum yang ditetapkan pemerintah. Sementara hak guna bangunan itu adalah hak yang bisa dimiliki oleh WNI gitu ya. Kalau hak GB itu kan bisa juga dimiliki oleh WNI. Itu atau juga dimiliki oleh badan hukum di Indonesia. Badan hukum di Indonesia. Nah, PT ini kan sebuah badan hukum di Indonesia. Dia tidak boleh memiliki hak milik. Kadang ada juga begini kasus yang terjadi begitu ya, saya sering alami juga dan pernah memproses sebuah PT atau pengembang developer ini membeli tanah gitu ya yang berbentuk hak milik. Kemudian maka status tanah hak milik tersebut harus diturunkan menjadi hak guna bangunan. Nah, otomatis sertifikat PT tadi kan bentuknya kan hak guna bangunan. Biasanya berupa induk gitu. Nah, biasanya kan berinduk, misalnya luasnya ya begitu ya. PT tersebut membeli tanah begitu dengan status hak guna bangunan kurang lebih luasnya 5.000 meter persegi. Dan biasanya begitu, pengembang itu beli dalam jumlah yang luas sekali gitu ya. Misalnya 5.000 meter persegi, kemudian dipecah-pecah ini menjadi kapling-kapling yang kecil. Dipecah-pecah gitu ya. Misalnya masing-masing 100 meter persegi. Nah, kemudian kan dijual kepada konsumen. Otomatis pecahan-pecahan kapling tersebut ya, sertifikat-sertifikat yang kecil. Nah, statusnya kan juga menjadi hak GB, hak guna bangunan. Hak guna bangunan, begitu, hak guna bangunan. Tidak bisa terus kemudian menjadi hak milik. Karena kan konsumen itu kan beli dari PT. Ketika PT menjual dalam kondisi atau status tanah hak guna bangunan, maka konsumen juga akan mendapatkannya tanah dengan status hak guna bangunan pula. Nah, namun gitu ya, bisa juga nanti setelah terjadi peralihan hak gitu ya, dibeli begitu menjadi atas nama konsumen, ini sebetulnya bisa dilakukan perubahan status namanya.
Kalau di masyarakat lazimnya dengan istilah disebut peningkatan hak kan begitu, namanya peningkatan hak. Padahal yang betul perubahan status. Jadi dari hak GB begitu ya. Nah, bisa dirubah menjadi hak milik. Nah, begitu. Perubahan status. Karena kalau hak GB itu atau hak guna bangunan itu ada masa berlakunya setiap 25 tahun, kemudian 30 tahun, setelah itu harus diperpanjang lagi. Nah, bagaimana caranya untuk meningkatkan menjadi hak milik gitu ya, atau merubah status jadi hak GB menjadi hak milik? Maka setelah balik nama tadi ya istilahnya gitu, atau melakukan jual beli menjadi hak milik, maka yang bersangkutan atau konsumen bisa melakukan perubahan status ke kantor pertanahan. Kantor pertanahan. Nah, gitu. Untuk mengajukan permohonan perubahan status tanah dari hak guna bangunan menjadi hak milik. Gitu. Syarat-syaratnya apa saja, Pak? Gitu kan. Lebihnya oke saya jelaskan sekalian ya. Jadi yang pertama adalah mengajukan adanya selisih sertifikat gitu yang sudah atas nama konsumen tadi. Kemudian yang kedua adalah fotokopi akta jual beli. Kemudian yang ketiga adalah fotokopi KTP dan KK yang bersangkutan. Kemudian yang keempat adalah fotokopi, ini penting ini, IMB, izin mendirikan bangunan gitu. Dan yang kelima adalah dengan melampirkan SPPT PBB. Surat pemberitaan pajak terutang pajak bumi dan bangunan beserta buktinya. Nah, setelah itu dengan mengajukan permohonan tersebut, maka akan bisa dilakukan perubahan status dari hak guna bangunan tersebut menjadi hak milik. Gitu.